Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Tiga pemain yakni Romelu Lukaku, Christian Aslani, dan Raul Belanova dijadwalkan akan segera menjalani tes medis dalam pekan ini untuk menyelesaikan proses kepindahannya ke Nerazzurri. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, ketiganya akan menjalani tes medis dalam beberapa hari ke depan sebelum melakukan penandatanganan kontrak dengan Inter. Lukaku akan kembali ke Inter setelah hanya satu musim meninggalkan Nerazzurri untuk bergabung dengan Chelsea, dan ia diperkirakan tiba di kota Milan pada hari Rabu esok untuk menuntaskan peminjamannya ke Inter selama semusim. Selanjutnya, pemain muda seperti Aslani dan Belanova juga segera menjalani tes medis bersama Inter paling lambat pada akhir pekan ini. Baik Aslani maupun Belanova telah diidentifikasi untuk menambah kedalaman skuad Simone Inzaghi pada musim depan. Aslani akan bergabung dengan Inter dari Empoli dalam kesepakatan pinjaman berbayar 4 juta euro disertai kewajiban pembelian permanen sebesar 10 juta euro di akhir musim. Sedangkan bek sayap Cagliari Belanova juga direkrut Inter dalam kesepakatan pinjaman berbayar 4 juta euro disertai opsi permanen. Inter dilaporkan telah setuju melepas Sebastiano Esposito ke Anderlecht dalam kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian secara permanen. Namun Nerazzurri juga menyertakan klausul buyback alias opsi pembelian kembali. Hal ini diklaim oleh Gazzetta dello Sport bahwa penyerang berusia 19 tahun itu segera merampungkan peminjamannya ke Anderlecht dengan opsi permanen seharga 10 juta euro. Akan tetapi Inter juga menyertakan klausul pembelian kembali seharga 11 juta euro di masa depan jika mereka memutuskan untuk memulangkannya ke Giuseppe Meazza. Atalanta dikabarkan telah menyertakan Duvan Zapata dalam negosiasi dengan Inter untuk kesepakatan transfer Andrea Pinamonti di bursa transfer musim panas ini. Pinamonti memang telah memiliki kesepakatan personal dengan Atalanta, tetapi mereka masih belum mampu meyakinkan Nerazzurri tentang mahar transfer. Sebagaimana dilansir AFC Inter News bahwa pihak Nerazzurri menolak opsi tersebut. Saat ini mereka hanya menginginkan pembayaran tunai. Inter meminta berkisar 18 hingga 20 juta euro secara tunai. Atalanta telah muncul sebagai pelamar utama untuk meminang Pinamonti dan mereka terus mendorong untuk mencoba mengontrak sang striker dalam beberapa hari mendatang. Chelsea telah bergabung dengan Paris Saint-Germain dalam perburuan tanda tangan bek Inter Milan Skriniar. Seperti dilansir Sky Sport Italia bahwa tim Chelsea sangat tertarik pada pemain berusia 27 tahun itu dan ingin mencoba menikung PSG dalam proses transfernya. PSG telah bekerja untuk mencoba meyakinkan Inter tentang kesepakatan untuk Skriniar. Namun sejauh ini penawaran mereka belum bisa mendekati permintaan Inter. Chelsea juga sangat tertarik pada Skriniar. Mereka telah menanyakan ketersediaan sang pemain saat pembicaraan untuk Romelu Lukaku dan mereka siap untuk meningkatkan minat mereka padanya. Minat yang kuat dari kedua klub tersebut akan memicu terjadinya perang harga dan nilai jual Skriniar akan naik. Hal itu tentunya akan menguntungkan bagi Inter. Menurut mantan bek AC Milan Alessandro Costacurta, Inter adalah tim yang luar biasa meski gagal memenangkan gelar musim lalu. Dan kembalinya Romelu Lukaku kali ini akan membuat mereka semakin kuat. Berbicara kepada media Italia Tuttomercato Web, Costacurta memperkirakan bahwa kedatangan Lukaku akan menjadikan Nerazzurri sebagai favorit untuk Scudetto.
Inter baru saja kehilangan gelar Serie A dengan selisih 2 poin dengan rival sekotanya AC Milan. Namun gaya permainan yang ditunjukkan Nerazzurri membuat mereka difavoritkan untuk memenangkan gelar di mata banyak pengamat. Sesuatu yang bisa terus berlanjut hingga musim mendatang. Satu hal yang kurang di musim lalu dibandingkan dengan musim sebelumnya di mana Inter memenangkan gelar adalah pencetak gol mematikan seperti Lukaku. Dengan kembalinya Lukaku, Nerazzurri mendapatkan kembali bagian mereka yang hilang, bagian yang dibutuhkan untuk mendominasi Liga Italia musim depan. Ditanya apakah Costa Curta yakin Inter menjadi favorit gelar juara bersama Lukaku, Costa Curta menjawab, "Ya, saya pikir mereka juga favorit musim lalu. Inter adalah tim terkuat musim lalu dan dengan kembalinya Lukaku kesenjangan dengan yang lain semakin melebar." Total pendapatan Inter untuk Hazier TV menjadi yang paling tinggi di Serie A. Nerazzurri mendapatkan keuntungan sebesar 84,2 juta euro dari pendapatan TV selama musim 2021-2022. Seperti yang dilaporkan Gazzetta.it bahwa pendapatan Nerazzurri lebih tinggi daripada rival terdekat mereka Juventus dan AC Milan. Nerazzurri memang tidak berhasil memenangkan gelar Serie A musim lalu, namun terlepas dari itu penampilan mereka selama 5 musim terakhir sudah cukup untuk menempatkan Nerazzurri sebagai penerima pendapatan hak TV tertinggi di Serie A. Saingan terdekat Inter dalam hal pendapatan TV adalah Juventus yang mendapatkan 77,9 juta euro. Sementara juara Italia AC Milan hanya menghasilkan total 77,8 juta euro. Namun jika dibandingkan perolehan hak siar TV dengan liga top Eropa lain seperti Liga Primer, Serie A masih ketinggalan jauh. 3 tim terbawah Liga Inggris musim lalu justru memiliki hak siar TV yang lebih besar dibandingkan trio Serie A Inter, Juve, dan AC Milan. Menurut Sky Sport Italia, Inter tidak terburu-buru dan telah menunda perekrutan Paulo Dybala dan bahkan belum berbicara dengan perwakilannya selama 10 hari karena mereka telah membawa kembali Romelu Lukaku. Bahkan jika Alexis Sanchez dijual, itu sama sekali bukan jaminan karena Inter masih mempunyai banyak penyerang seperti Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Joaquin Correa, dan Romelu Lukaku. Proyek Nerazzurri adalah memiliki 4 striker bintang ditambah 1 pemain primavera yang mungkin dipromosikan dari tim junior untuk mendapatkan pengalaman. Jadi kecuali Korea juga dijual atau setidaknya dipinjamkan dengan biaya tertentu, Inter tidak bisa memberi ruang untuk La Joya. Inter telah menjelaskan kepada Dybala untuk bersabar menunggu karena sang pemain juga tidak terburu-buru untuk mencari klub baru. Sementara itu saingan Inter AC Milan tidak bisa memenuhi tuntutan Dybala dan AS Roma yang tidak bermain di Liga Champions bukan merupakan prioritas La Joya. Seperti yang dilaporkan Nerazzurri Siamonoi.it, hari ini Stefano Sensi dan agennya berada di Milano untuk menemui Adriano Galliani. Monza dan Inter sebenarnya sudah menyepakati formula transfernya, yaitu kesepakatan pinjaman tanpa opsi pembelian. Namun kesepakatan itu kurang meyakinkan Sensi yang ingin pergi secara permanen. Sensi akan memberikan jawabannya dalam beberapa hari mendatang dan akan mengomunikasikan pilihannya kepada kedua klub.